Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Kristanti Areva dengan NIM 22F10004. Di sini saya akan membahas sedikit tentang mobil hybrid dan listrik. Oke, apa itu mobil hybrid? Gimana kita tahu bahwa mobil hybrid ini merupakan jenis kendaraan yang menggunakan dua sumber penggerak di dalamnya, yaitu ada mesin bahan bakar bensin dan motor listrik. Penggunaan dua sumber energi ini mampu menghasilkan tingkat efisiensi bahan bakar yang lebih baik dan tentunya performa mobil menjadi lebih bertenaga. Oke, di sini ada jenis-jenis komponen dan prinsip kerja dari mobil hybrid. Yang pertama ada fuel cell electric vehicle, yaitu kendaraan zero emission yang menggunakan sel bahan bakar untuk mengubah hidrogen menjadi listrik. Di sini juga ada beberapa komponen, yaitu ada motor listrik, tumpukan sel bahan bakar, tangki penyimpanan hidrogen, dan baterai dengan konverter dan pengontrol. Lalu, ada juga prinsip kerja dari mobil listrik, eh, fuel cell electric vehicle ini, yaitu menghadirkan terobosan teknologi dengan sistem fuel cell yang secara efisien mengubah hidrogen menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan kemudian langsung dialirkan untuk menggerakkan motor elektrik yang mendorong kendaraan. Sementara satu-satunya hasil samping dari proses ini eh, hanyalah uap air murni, solusi mobilitas yang benar-benar zero emission dan ramah lingkungan. Lanjut, yang kedua ada hybrid electric vehicle. Eh, Jenis mobil listrik ini disebut juga standar hybrid, jenis hybrid electric vehicle yang memiliki dua sistem penggerak, yaitu mesin pembakar dan motor traksi. Mesin pembakaran itu mendapat dari bahan bakar minyak, sedangkan motor mendapat daya dari baterai. Mesin bensin serta motor secara bersamaan memutar transmisi menggerakkan roda. Komponennya itu ada mesin, motor listrik, paket baterai dengan pengontrol dan inverter, tangki bahan bakar, dan modul kontrol. Sedangkan prinsip kerjanya itu ya memiliki tangki pemasok bahan bakar minyak ke mesin seperti mobil biasa. Jadi jenis mobil HF ini memiliki satu set baterai untuk menjalankan motor. Baik mesin maupun motor dapat memutar transmisi pada saat bersamaan. Jadi ketika melakukan pengereman juga maka motor berubah menjadi generator lalu mengisi baterai. Oke, lanjut yang ketiga ada plug-in hybrid electrical vehicle. Jenis mobil ini memiliki mesin pembakaran dan motor traksi listrik. Dari aspek teknologi, prinsip kerja mobil listrik ini disebut sebagai series hybrid. Komponen yang digunakan ada motor listrik, mesin, inverter, baterai, tangki bahan bakar, modul kontrol, dan pengisi daya baterai bila jenis on. Prinsip kerjanya yaitu memulai dengan all electric mode dan berjalan menggunakan energi listrik eh, hingga baterai habis. Jadi beberapa model jenis mobil ini juga bisa beralih ke hybrid mode ketika laju kendaraan itu mencapai 70 mil per jam. Setelah baterai kosong, mesin mengambil alih. Mobil pun beroperasi sebagai hybrid non-plug-in konvensional atau hybrid biasa. Oke, lanjut di sini ada kelebihan dan kekurangan dari mobil hybrid. Yang pertama itu ada efisiensi bahan bakar. Mobil hybrid ini menggabungkan mesin bensin dan dengan motor listrik, sehingga konsumsi bahan bakar bisa lebih irit dibandingkan mobil konvensional. Lalu, ramah lingkungan. Emisi gas buang yang dihasilkan lebih rendah berkontribusi pada pengurangan polusi udara. Lanjut yang ketiga ada performa. Beberapa model hybrid menawarkan akselerasi yang lebih baik dan perpindahan gigi yang lebih halus karena bantuan dari motor listrik. Minim getaran. Jadi mobil hybrid ini cenderung lebih halus dan gerakan dan minim getaran, terutama saat berkendara dalam kecepatan rendah atau saat macet. Yang terakhir, perawatan lebih sedikit. Meskipun ada potensi masalah dengan baterai, secara umum mobil hybrid cenderung membutuhkan perawatan eh, yang lebih sedikit dibanding dengan konvensional. Lanjut, ada kekurangan dari mobil hybrid. Yang pertama, harga lebih mahal. Mobil hybrid umumnya memiliki harga jual yang lebih tinggi dibanding mobil bensin, biasa karena teknologi yang lebih kompleks. Terus, biaya perawatan juga keseluruhan mungkin lebih sedikit
biaya penggantian baterai hybrid itu bisa sangat mahal jika sudah mencapai akhir batas pemakaian atau akhir masa pemakaiannya. Lanjut, potensi kerusakan akibat banjir. Mobil hybrid bisa lebih rentan terhadap kerusakan akibat banjir karena adanya komponen kelistrikan yang sensitif terhadap air. Terus ada keterbatasan infrastruktur. Pengisian daya untuk mobil hybrid ini juga terutama model plug-in hybrid eh, masih terbatas dibandingkan dengan mobil bensin lainnya. Oke, lanjut di sini ada contoh mobil hybrid. Yang pertama itu jenis electric vehicle. Saya mengambil contohnya itu Toyota Mirai. Lanjut hybrid electrical vehicle Honda Civic Hybrid. Yang ketiga plug-in hybrid electrical vehicle itu ada Porsche Cayenne SE Hybrid. Oke, sekian dari pembahasan mobil hybrid dan listrik. Terima kasih.